Oke, teman-teman. Kita akan mulai acaranya nih, teman-teman. Semoga teman-teman semuanya antusias ya di acara hari ini. Oke. Nah, untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom chat ya, karena nanti di tengah-tengah talk show kita akan menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pilih dan kita tanyakan juga nih ke speaker kita hari ini. Nah, untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang belum tahu nih tentang PLC Corner itu apa sih. Nah, mungkin kita perkenalan dulu deh, singkat ya. Halo teman-teman semuanya, aku Fiona, dan juga nanti akan ada Pak Andi yang akan jadi moderator hari ini. Halo Vi, halo teman-teman. Halo, halo Hai. Pak Andi. Oke, nah Pak Andi mungkin boleh share sedikit nih Pak Andi. PLC Corner itu apa sih Pak? Ya, PLC Corner sebenarnya ini satu inisiatif dari teman-teman Pradita, di mana kita, kebetulan saya kenalin dulu, saya Andi. Saat ini saya kerja di Sumarekon, yang mana teman-teman tahu bahwa Sumarekon adalah satu korporasi yang menginisiasi berdirinya Pradita University. Jadi Pradita University ini kan dibangun dengan satu premis, dengan satu tujuan, satu visi adalah kita pengen membangun satu universitas di mana universitas ini tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga realita di dunia kerja nanti. Betul. Gitu. Baik itu teman-teman mau jadi entrepreneur maupun jadi profesional. Nah, PLC Corner ini adalah satu platform, satu acara di mana kita pengen ngundang para key opinion leaders, para speakers, para expert di luar sana yang tidak melulu selalu harus dari background-nya adalah academician, tapi mereka bisa berbagi pengalaman mereka, berbagi expertise mereka, berbagi apa yang mereka telah alami supaya teman-teman yang masih di bangku kuliah ataupun bangku SMA itu bisa tahu lebih dulu gitu. Nggak perlu kan ada yang bilang bahwa gitu ya Pak. ya langsung experience, the true experience. Jadi kan banyak yang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, kita percaya bahwa nggak selalu harus pengalaman kita kan. Kita harus, kalau kita bisa tahu ada batu apa di depan, tapi dikasih tahu sama orang lain, itu akan jauh lebih baik. Gitu, betul Levi. Nah, Belajar dari pengalaman orang lain juga gitu ya Pak. Benar. Nah, topik hari ini sebenarnya juga saya baru dikasih tahu kemarin beberapa sebulan yang lalu sama tim Pradita. Ini menarik banget, jadi saya sangat antusias nih ikut di dalam obrolan ini sama Fiona sama Ruby nanti. Bocoran ya, pembicara kita Ruby ya. Ini kan judulnya Ikigai, menemukan tujuan, jurusan dan masa depan. Yang buat saya sangat menarik adalah subtitle bawahnya, apa yang harus kamu tahu soal passion, minat, bakat, dan misi kehidupan kamu sejak SMA gitu ya, Vi. Mungkin cerita, Betul. Fiona, boleh cerita nggak? Dulu Fiona sekolahnya kan komunikasi ya, setahu saya ya. Komunikasi Betul. dulu, lulus dari komunikasi mungkin setahun, 2 tahun yang lalu. Kalau back to zaman SMA mungkin sekitar 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, apa struggle kamu atau apa yang mendorong kamu yakin kamu ambil komunikasi? Bisa cerita nggak, Vi? Oke Pak, jadi dulu tuh awalnya nih ya, setelah lulus SMA ya, bahkan sebenarnya sebelum lulus SMA sih, waktu kelas 11, kelas 12 itu kan kita udah mulai ada edu fair tuh ya Pak ya, di mana banyak kampus gitu, banyak pilihan jurusan yang zaman SMA kita cuma IPA IPS gitu. Ini kita harus milih gitu, lebih ke banyak jurusan. Nah, itu sempat bingung tuh, struggle, aduh lebih mau pilih jurusan A atau B ya, gitu. Dulu mau lebih memilih mau komunikasi atau mau mungkin hospar gitu Pak ya, karena kan menarik juga tuh gitu waktu itu. Gitu. Sampai Taunya dari akhirnya EduFair ya? Taunya dari EduFair atau taunya dari iya, KKA atau gimana dulu? sebenarnya banyak sih Pak. Cuman waktu pertama kali banget tuh taunya dari EduFair. Karena kelas 11 gitu, sebelum kita maksudnya berpikir untuk ke perguruan tinggi, itu tuh udah mulai mikir tuh, banyak EduFair, ada jurusan A, B, C, D gitu. Dan sempat bingung, aduh lebih mau bisnis atau mau hospar atau mau komunikasi atau gimana nih. Waktu itu tuh segitu Pak. Nah sampai cari-cari juga sih gitu mengenai gimana sih caranya kita bisa tahu minat kita di mana. Gitu. Sampai akhirnya struggle-nya sudah lumayan terhempas lah Pak gitu. Udah mulai lebih tahu nih passion-nya apa gitu sih. Oke, jadi sebetulnya akhirnya memilih jurusan itu karena passion.
Akhirnya ketemu gitu passionnya, atau karena kepepet udah waktunya milih kampus karena udah mau lulus gitu, ya udah ambil aja. Akhirnya ketemu ya passionnya. Passionnya ketemunya memang agak terlambat sih Pak. Jadi udah di saat kita udah struggle lama, teman-teman udah tahu nih, gue mau ambil jurusan ini ABC gitu di kampus ABC. Nah, saya masih yang aduh mau jurusan apa ya kayak gitu sih Pak. Jadi agak sedikit terlambat. Sebetulnya saya bisa lebih tahu lebih dulu kan lebih baik. Oke, I see. Ini juga masalah passion juga satu hal yang sangat trigger ring my bell gitu ya di kepala saya, karena ini adalah tahun saya ke-13 dalam bekerja, Vi. Jadi saya mungkin kuliah kalau ditarik mundur mungkin udah 17 tahun yang lalu sebetulnya. Ini tahun ke-13 saya kerja, tapi karena saya selama kerja di Sumarekon ini dealing tim saya rata-rata teman-teman fresh graduate yang baru lulus gitu ya, itu 70% sampai 80% saya bekerja dengan teman-teman yang baru lulus. Kata passion ini menjadi satu satu vocabulary yang saya sering kali dengar ketika mereka berhenti. Jadi ketika interview, pertanyaan saya adalah cuma 2 yang paling pertanyaan pembukanya adalah kenapa kamu melamar jurusan ini? Kenapa kamu melamar pekerjaan ini? Lalu yang kedua adalah karena mereka fresh graduate, saya tanyanya adalah karena nggak punya pengalaman sebelumnya kan, kenapa kamu kuliah jurusan itu gitu. Nah, jawaban dari 2 pertanyaan itu selalu adalah saya passion. Sama juga ketika mereka exit interview. Kalau seringkali bisa dibilang 70-90% orang berhenti di tim saya adalah kalau ditanya kenapa berhenti, Pak, saya udah dipikir-pikir ternyata passion saya bukan di sini gitu. Padahal sebelum setelah lagi bekerja setelah udah kerja ya Pak ya. Bekerja meng-apply di pekerjaan ini karena passion, saya adalah passion itu apa sih? Karena saya sendiri selama 13 tahun I'm struggle to find my passion juga, karena to be honest, passion itu sesuatu yang kita, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya juga nyari terus gitu passion itu apa. Itu loh, Vi. Nah, dulu zaman saya kuliah hari ini ya Pak, juga kita ada satu gimana? Sorry agak putus-putus kayaknya ya Pak ya. Oh, putus-putus. Saya lancar nih, teman-teman. Suara saya sama sekarang suara udah Fiona lancar. Suara saya atau suara Fiona yang agak putus-putus jelas ya. Gimana, Vi? Lagi zaman kuliah gimana? Oke. Mau menambahkan sedikit sih Pak. Kalau tadi kan Bapak yang di dunia pekerjaan gitu Pak ya. Bahkan di zaman kuliahnya sebelum kerja pun itu juga sempat pasti ada yang struggle lagi sih. Bener nggak ya setelah memilih jurusan ini itu tuh sesuai nggak sama passion kita gitu. Karena dulu aku punya temen nih Pak waktu kuliah. Dia udah struggle mungkin zaman SMA ya. Oke, dia akhirnya memutuskan untuk jurusan A, jurusan komunikasi. Ternyata di tengah-tengah kuliah nih Pak, dia pindah jurusan. Yang mana itu sebenarnya wasting time juga. Wasting biaya juga, ya kan, wasting time juga. Betul. Dan ya tapi sebenarnya better late than never kan. Jadi daripada dia benar-benar salah terus makin hari makin melenceng kan. Oke. Mungkin kita nggak lama-lama lagi karena tamu kita hari ini, Vi, narasumber kita hari ini, gue kenal dia ini sebenarnya udah cukup lama. Gue denger dari season 1-nya podcast di Spotify, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar podcast 30 Days of Lunch season 1, sekarang udah season 3 rasanya ya, udah season 3. It's really good podcast, boleh dengar podcastnya. Beliau juga adalah co-founder dan mentor gue. Kenapa orang ini kita undang? Karena dari perjalanan hidupnya ini menarik sekali. Dia pernah 9 kali ganti profesi, dari pernah jualan alat berat sampai sekarang jadi content creator, pernah di bidang art gitu ya. Ini kok zigzag gitu jalannya ya. Nanti kita tanya ke beliau, kita sambut aja. Silakan, Rup. Hai, Rup. Halo, selamat sore teman-teman semua. Hai, Rup. Halo, sore Kak. Halo. Mungkin saya izin kenalan sebentar kali ya ke teman-teman yang baru kenal. Bro. Mungkin
Thank you for join us. Sama-sama, thank Boleh, you boleh, banget Kak. bro, Andi dan Fiona. Sekali lagi nama saya Ruby. Mungkin ada yang udah pernah ketemu podcast saya, 30 Days of Lunch, atau pernah ngelihat salah satu konten saya di YouTube. Biasanya kalau di sosmed lebih dikenal nama depannya, Felixandro ya. Jadi lengkapnya Felixandro Ruby. Bener banget, saya berproses mencoba bereksperimen dengan 9 hal yang berbeda selain Citato. Foto yang ada di packaging Citato itu adalah foto saya. Terus kalau misalnya teman-teman di sini ada yang senang makanan, ada satu app yang dulu juga saya sempat bantu. Tahun ini baru aja menambah satu hal baru lagi yang saya eksperimen sebagai penulis. Wah, boleh info tuh, Kak. Jadi saya baru rilis buku November kemarin. Cukup baik diterima sama teman-teman. Per Februari kemarin dalam waktu 3 bulan sudah menjadi buku bestseller di Gramedia. Jadi yang tadinya 9 sekarang 10 nih guys. Nomor 10-nya penulis. Mungkin gitu ya. Nambah lagi ya, Kak Ruby. Oke, Rup, boleh cerita nggak perkenalan apa struggle lu dari awal, terus kenapa sampai akhirnya bisa zigzag kayak gitu? Nah, Suara jadi agak teman-teman, echo ya. mungkin saya kasih satu perspektif dulu supaya teman-teman punya cara pikir yang sama. Habis itu kita bisa ngulik 9-10 profesi ini dengan perspektif yang sama gitu. Saya bisa share screen nggak ya? Oh bisa ya? Bisa. Boleh, boleh. Oke, saya izin share screen ya. Boleh, Kak Ruby. Nah, karena tadi kita udah menyebut Ikigai. Nah, Ikigai apa sih teman-teman? Saya preview sedikit ya. Simpelnya, Ikigai itu adalah irisan dari 4 hal. Apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang dunia bersedia membayar, gitu. Ada cuannya, enggak? Nah, jadi teman-teman, kalau saya kontekskan ke struggle saya, kenapa sih saya nyobain dan bereksperimen dengan 9 hal? Karena saya ngerasa zaman juga berubah, teman-teman. Apa yang dunia butuhkan juga berubah kan? Apalagi di masa pandemi ini. Coba teman-teman bayangkan orang-orang yang kuliahnya misalnya hospitality, gitu. Atau kuliahnya jadi pilot atau flight attendant, tiba-tiba pandemi, pesawat nggak ada yang terbang, gitu ya. Nah, itu kan kita perlu beradaptasi, ya. Nah, jadi jawaban pertama adalah saya beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua, dalam perjalanan hidup kita juga pasti akan nambah skill-skill baru kan teman-teman. Kejagoan kita, keahlian kita juga bertambah. Nah, kita cara saya menentukan saya mau menambah skill apa, itu ya dari apa yang saya tertarik, apa yang saya suka. Ini yang seringkali menjadi apa ya? Menjadi kebingungan anak muda nih ya. Teman-teman kalau yang di SMA atau menuju kuliah tuh rata-rata berhenti di kata passion tanpa memahami passion itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau kita cari root atau akar kata passion teman-teman dari bahasa Latin itu kalau diartikan sama dengan to suffer atau berkorban atau pengorbanan. Nah, jadi passion itu bukan nggak berhenti di suka. Suka aja sama sebuah bidang nggak bisa menjadi mata pencaharian, nggak bisa menghidupi kita. Tapi kesukaan kita ini harus kita latih, kita kembangkan sehingga menjadi skill, menjadi keahlian. Nah, disitulah baru ini bisa bisa memberikan kita irisan berikutnya.
ya apa yang dunia butuhkan. Dunia nggak butuhkan orang-orang yang cuma suka tapi nggak jago, ya nggak? Gitu. Kita kalau sebagai pengusaha Betul pasti sih Kak, pengen dong kadang. meng-hire orang yang jago kan. Masa kita mau hire orang yang biasa-biasa aja. Jadi Benar, benar. Benar. 9 hal itu saya lewatin karena berproses. Kadang-kadang ada yang irisannya. Contoh nih ya teman-teman, di awal karir saya, karena waktu itu buta banget ya, dan ada apa di depan mata, ya udah saya ambil dulu deh. Gitu. Yang saya fokuskan itu cuma lingkaran yang bawah teman-teman. Apa yang dunia bersedia bayar. Udah kuliah mahal-mahal, balik modal dulu deh. Nah, tapi saya nggak mau berhenti di sana. Setahun saya kerja di alat berat, sebagai sales, saya coba cari, bisa kemana ya, bisa ngapain ya. Nah, saya dicari irisan-irisan dengan yang lingkaran yang lainnya. Gitu sih simpelnya. Oke, saya stop sharing dulu supaya teman-teman nggak bosan. Tapi udah dapet ya framework-nya ini ya, yang dimaksud dengan Ikigai. I see. Rup, nanya dong. Balancing gitu ya Kak. Kalau kalau Ikigai secara sederhana kan sebenarnya adalah irisan apa yang lu suka, apa yang lu jago, dan marketnya ada gitu ya. Jadi kalau lu suka dan lu jago tapi orang nggak mau bayar, ya susah ya. Itu kayak hobi lu aja gitu kan sebenarnya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, boleh cerita nggak di 9 profesi lu, how you know itu bukan Ikigai lu, how you know? Dan boleh tahu nggak di 9 itu are you get the good result di every stage profession yang you masuk, atau lu struggle juga gitu? Sometimes kan kita tahu bahwa yang tadi gue cerita, kadang-kadang ketika kita find the difficulties, kita bilang it's not my passion. Nah, nggak tahu apakah benar not my passion atau it's a wrong excuse gitu loh. How we can recognize gitu, Rup? Thank you banget Bro Andi, ini pertanyaan yang bagus banget. Pengen tahu dong teman-teman yang hadir di sini ada 170-an, ada nggak yang ngerasain yang sama? Saya pengen ngobrol sama teman-teman di chat supaya berinteraksinya lebih asik nih. Saya berasa ngobrol sendirian kalau nggak sama Bro Andi. Oke, teman-teman mungkin di komen, di chat, bertanya. teman-teman yang mau tanya di kolom chat ya, silakan. Ya, nah gimana caranya kita ngebaca atau ngelihat tanda-tanda kalau ini beneran gua nggak passionate atau emang gimana gitu ya. Ini bukan ikigainya gua gitu. Nah, kalau saya selalu sebisa mungkin berkaca kepada standar dunia. Contohnya gini, waktu saya mau switch nih ya dari sales alat berat ke fotografi, riset dulu dong. Googling aja itu udah dapat jawaban kok. Kira-kira fotografer di dunia itu ada fotografer apa aja sih? Oh, ada fotografer fashion, ada fotografer wedding, ada fotografer food atau makanan, ada fotografer komersial buat iklan, ada fotografer apalagi, macam-macam gitu ya. Nah, dari sekian banyak, teman-teman bisa ngelihat mana yang paling dekat ke kita. Gitu. Waktu itu saya pakai cara yang cowboy, langsung aja cobain. Foto wedding cobain, foto makanan cobain, foto barang cobain, foto model cobain, foto motif cobain, semua cobain. Karena kalau kita nggak ngerasain, kita nggak perlu nyicipnya sampai bertahun-tahun ya. Mungkin nyicip 1-2 kali, gitu 3 kali udah supaya dapat feel-nya. Oh, kayak gini toh kesibukannya. Oh, kalau fotoin wedding jam 3 udah standby ya, jam 3 pagi ya. Ya, kok banyak juga ya. Nah, sebaliknya, kalau saya fotoin makanan di restoran, oh menunya ada 10, ya udah sehari foto 10 itu doang.
4 jam, 5 jam selesai. Nah, itu yang perlu kita cari tahu tuh teman-teman. Ya, kita nyicip secukupnya untuk ngerasain bedanya apa. Itu yang pertama. Dan sekarang teman-teman, enaknya di zaman sekarang, kita udah kebayang. Gitu. Dengerin podcast orang aja kita udah kebayang. Gitu. Dulu, waktu saya lagi merintis karir 2007 gitu ya. Facebook itu baru 1 tahun umurnya. YouTube baru 3 tahun umurnya. Nah, jadi beda nih teman-teman. Yang di zaman sekarang ini dimudahkan banget gitu. Nah, itu yang pertama, kita cari dulu standar dunianya. Nah, berikutnya kita cari tahu untuk menjadi fotografer terbaik di bidang itu butuh apa aja sih? Nah, saya Google nih. Oh, ternyata saya udah nyicipin segitu banyak, saya sukanya foto makanan. Oke? Saya dalamin lagi nih, Bro Andi. Foto makanan tuh ada kasta-kastanya lagi nggak sih? Banget nih, guys. Level dewa itu bayarannya bisa ratusan juta satu kali foto. Ya. Wow. Level 1 nih, dibayarnya pakai makanan yang difoto. Level Ya. 1 tuh maksudnya Dan level itu paling saya bawah gitu alami. kan? Gitu, ya. Dibayarnya dari makanan yang Dijajanin difoto, ya. gitu. Nggak dibayar pakai duit. Oh, I see. Right? I see. Nah, kita jadi tahu dong, oh kenapa sih dia bisa dibayar sampai ratusan juta? Oh, karena 1, fotonya buat iklan. 2, fotonya kompleks banget, makanannya terbang-terbang ke sana sini. Ada editing yang 3D yang susah banget. Terus perlu pakai food stylist gitu, supaya bikin makanannya cakep gitu kan. Terus fotonya sekali jadi itu dipakainya buat kayak tadi, buat packaging yang mungkin fotonya nggak akan berubah 5 tahun ke depan gitu. Sekali jadi nih tadi saya cerita packaging Citato saya, yang foto saya itu nggak berubah semenjak saya foto 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, guys. Nah, karena dipakainya untuk jangka panjang, jadi value-nya gede. Nah, ketika kita tahu standarnya setinggi itu, right, yang bisa kita capai, kita ukur sekarang ke kita. Oh, ternyata gue masih dibayarnya gratis. Oh, ternyata gue masih di level foto yang segini gitu ya. Nah, itu menjadi meterannya kita gitu. Ya kan? Jadi kita jadi tahu kita mau nggak jadi yang terbaik di industri ini. Kalau memang gapnya sejauh itu. Gitu sih, guys. Is it possible Bisanya nggak, proses. Is it possible nggak kita it's already good enough gitu ya di profesi tersebut gitu ya, di bidang tersebut. Kalau yang jago main basket dia udah jago main basket sebenarnya, atau yang jago nyanyi dia jago nyanyi gitu ya, atau musik. Tapi sebenarnya it's not our calling gitu. Jadi kayak ada nggak simetris nih antara kita sama calling kita yang kita sebut passion gitu. Is it possible nggak? Pernah nggak di 9 perjalanan lu nemuin gitu? You are doing good on the standard, you are very good, but you choose to move to another career karena lu kayak it's not me. Nah, I see. boleh share nggak? Oke, ada banget. Jadi gini, saya cari momennya dulu ya supaya pas ke teman-teman. Jadi sesuatu yang saya kerjakan, lalu saya nggak enjoy gitu ya. Iya, karena kalau tadi penjelasan lu kan ceritanya adalah lu mengukur dari level paling basic sampai level paling succeed-nya lah gitu ya. And then ukur kita ada di mana. Nah, I mean kalau udah nyampe level yang cukup baik, tapi kondisinya ternyata kita bukan calling, we are not happy gitu kan. Premisnya adalah awalnya adalah it's very easy to bilang it's not my passion kalau kita di level nomor 1 gitu kan. Iya. Mungkin mundur sedikit sebelum kita bicara soal
passion atau dalam hal ini apa yang kita suka, saya lebih senang berangkatnya dari apa yang kita jago dulu sebenarnya. Karena apa yang kita jago bisa juga kita miliki dalam bentuk talenta. Orang-orang yang lahirnya udah jago gitu. Misalnya gini, tadi contoh yang dikasih bagus banget. Tiba-tiba dia lahir dengan suara bagus. Right? Nah itu kan talenta ya. Tinggal pilih aja yes. tuh mau dipakai apa enggak. Mau dilatih supaya makin bagus lagi apa enggak gitu. Nah buat teman-teman yang terlahir dengan talenta, sebenarnya yang dari lahir tuh udah badannya atletis banget, ya kan? Nah itu kan talenta. Ya saran saya udah pakai itu, udah dikasih Tuhan kok. Ngapain lu sibuk-sibuk cari yang lain lagi gitu, right? Nah tapi PR kita adalah menyesuaikannya dengan tadi kita sebagai manusia pasti berubah-ubah dan pasti gitu karena tadi dilahirkan dengan talenta yang bagus. Tapi ternyata setelah kamu jalanin, kamu nggak suka bagian manggungnya, kamu nggak menikmati itu ada di panggung dilihat orang, terus kayak menjadi pusat perhatian. Nah pertanyaannya, bisa nggak kamu cari gitu. Misalnya gini, suara kamu bagus, dunia butuhnya penyanyi yang bisa manggung. Tapi selain itu butuh apa lagi? Dengan suara bagus kamu. Oh, ternyata suara bagus kamu bisa dipakai jadi voice over untuk iklan, right? Atau kamu bisa menjadi penyanyi jingle untuk kamu bisa menjadi broadcaster. Atau teman-teman suka nggak sih nyadar nggak sih kalau kita di MRT gitu ya, ada suara yang berbunyi telah sampai di stasiun Cipete gitu kan, VO kan, VO artis. Nah itu juga bisa gitu. Itu kan kita nggak perlu tampil, tapi suara bagus kita kita ngerasa oh ini kayaknya bukan gua, ini kita masih bisa cari kok, ada berbagai layer di dalam sana yang bisa kita cocokin gitu. Nah makanya teman-teman saya cukup sering untuk mengingatkan kita jangan terpaku sama kata bendanya aja. Oh nyanyi, that's it. Oh suara bagus, that's it gitu. Cobalah ini bisa dibikin kemana lagi sih gitu. Suara bagusnya bisa dibikin kemana lagi sih gitu. Aku kasih contoh lain ya, misalnya nih ya, masih ada hubungan. Misalkan ada orang-orang yang talentnya tuh dari kecil udah jago musik gitu, atau memang dia punya skill musik. Nah seringkali kita fokusnya ke musik doang gitu. Benar. Padahal sebenarnya bisa sekaligus kamu juga suka gaming gitu. Ada teman saya yang khusus bikin musik buat backgroundnya game gitu. Game scoring ya. Gitu ya. Ada juga orang yang suka game scoring, betul. Ada juga orang yang suka banget musik gitu. Kemudian yang dia enjoy adalah dia menjadi pengajar, dia menjadi tutor gitu. Bisa jadi dia bikin sekolah musik sendiri. Nah, jadi jangan cuma fokus ke bidangnya, tapi juga ke aktivitasnya. Iya, suka musik, tapi aktivitasnya apa? Ngajar musik atau bikin scoring musik buat game. Sorry agak panjang tapi semoga jadi lebih clear. We got it sih. Berarti kan
kun. Silakan Vi, silakan. Sorry, tabrakan nih Ya. suaranya. Oke, sorry agak ke-delay mungkin suaranya, Pak. Ya ini mau nanya nih ke Ruby. Kalau kita talking about passion gitu ya. Passion itu kan mungkin ada beberapa yang bilang bahwa ya kita harus dari diri kita sendiri gitu kan. Nah kalau bisa nggak sih passion itu tuh dipengaruhi dari lingkungan gitu misalnya tuntutan orang tua mungkin atau karena kita ada role model gitu sehingga itu tuh bisa kita claim as my passion gitu. Ataukah itu nggak bisa disebut passion karena nggak bersumber dari diri kita sendiri? Saya masih kurang paham sama pertanyaannya, sorry. Kasih contoh dong. Oke, Jadi Kak, passion misalnya itu nih mungkin kalau saya kita gitu ya. precisein ke Fiona, apakah passion itu kan kita cari kan? Ini kan kayak self discovery Ya. gitu. Nah, bisa nggak passion itu tuh dipengaruhi oleh lingkungan lain gitu. Jadi karena temen gue sekarang semua suka musik, jadi gue berpikir passion gue musik. Dan gue kayak punya belief Ya, bahwa atau mungkin ya dari gue memang tuntutan orang pemusik, tua. memang gue identitinya orang tua gitu. Oke, tentunya kalau kita bicara passion tadi, supaya teman-teman nggak bingung, saya angkat lagi ya screen sharing yang tadi ya. Supaya teman-teman nggak bingung, oke. Passion itu cuman satu lingkaran doang, guys. Itu passion itu cuman apa yang kamu suka, that's it. Udah. Ya, jadi passion nggak usah dibikin ribet, nggak usah digunakan buat kata-kata yang lain. Ya, passion itu cuman sama dengan apalah. Ya, kalau ngomongin apa yang kamu suka, tentunya gampang banget dipengaruhi orang lain dong. Ya, kita di satu keluarga, bapaknya dokter, emaknya dokter, kakaknya dokter. Ya setiap hari saya dengerin orang ngomongin dokter, lama-lama saya juga senang sama dunia kedokteran gitu. Bisa jadi kan? Gitu. Atau misalnya, nah makanya kalau kita bicara passion, itu baru apa yang kamu suka doang guys, belum selesai PR-nya. Tugas kamu adalah melatih itu dengan menjadi apa yang kamu jago. Dan yang lebih penting lagi, pastikan dunia membutuhkan. Gitu. Nah, makanya konteks hari ini menurut saya yang bakal menarik adalah apa yang teman-teman sekarang nih ada 170-an orang di sini udah tahu sukanya apa. Lagi bingung kan mau kuliahnya kemana? Nah, coba tuh cari dunia butuhnya apa. Nah, gimana carinya apa yang dunia butuhkan? Saran saya supaya kemungkinan teman-teman dapat irisan pantatnya enak, tadi ngulik dari aktivitasnya, ngulik dari kata kerjanya, ya. Nggak terlalu penting untuk tahu, oh dunia game, oh dunia musik. Yang lebih penting adalah setiap hari lu bangun tidur nanti, waktu lu kerja, yang lu kerjain gitu apa? Ya nggak Iya, sih? bakal ngapain? Bener. Lu sukanya musik, Bener. right? Tapi ternyata pekerjaan lu sehari-hari apa ya? Jagain toko musik gitu. Iya. Emangnya lu bakal enjoy kalau misalnya lu udah di belakang stand nungguin orang gitu kan. Nah, jadi aktivitasnya yang kita gali guys, not just the topic gitu. Nah, biasanya itu irisannya ada di apa yang dunia butuhkan. Berarti kalau dari yang lu ceritakan exposure kita terhadap aktivitasnya itu mesti tinggi ya. Jadi lu mesti bener-bener kayak banyak sekali kan banyak teman-teman pengen jadi content creator gitu. Yang mereka lihat mungkin kalau cuman lihat content creator di surface-nya kelihatannya enak ya ditampil depan kamera, become famous dan kawan-kawan. Tapi aktivitas detailnya kalau mau diselami lagi bisa jadi kayak lu bikin satu video, lu mesti retake 10 kali gitu, ngulang hal yang sama 10 kali, itu kan mau bayar nggak kan hal itu gitu kan? Itu yang aktivitasnya mungkin kalau dari yang lu cerita adalah teman-teman harus bukan cuman ke profesinya, tapi yang tadi Ruby bilang adalah sehari-hari kalau lu jadi profesi itu, lu bakal ngapain sih? Dan lu suka nggak bakal jalanin itu? Gitu nggak, Bro?
kira-kira? Betul. Dan satu acuan yang mudah adalah ya tadi teman-teman googling aja tuh, cari di YouTube jenis pekerjaannya, lalu ngelihat kata kuncinya tuh biasanya apa ya? A day in a life with, Iya, day in life, betul. gitu kan? Sehari sebagai software developer. Nah, biasanya ada tuh videonya, ya kan kelihatan. Oh, software developer tuh bangun pagi begini, sampai kantor ngapain, ketemunya sama siapa, ngebahasnya apa. Oh, tiap hari di depan komputer berapa jam, codingnya tuh apa yang di coding, gitu. Nah, itu jadi kebayang kan, gitu. Nah, kalau kita adalah tipe orang yang ternyata, gila, gue nggak bisa nih di belakang laptop doang nih seharian 12 jam. Gue tuh tipe orang yang butuh ketemu orang lah. Itu aja udah jadi ciri-ciri kan. Ya bisa jadi itu bukan menjadi nggak jadi sesuatu yang sesuai sama kita gitu. Nah jadi teman-teman peka sama itu. Ini gue mengingatkan ada satu statement, gue nggak tahu lu setuju atau enggak. Ada yang Ya. bilang passion kalau udah jadi profession, maybe lu bisa jadi nggak passion lagi tuh. Oh, suka bikin kue sama Ya. berprofesi jadi tukang kue bisa jadi nggak sama tuh. Lu setuju nggak sama statement itu? Fun-nya hilang tuh. Kalau gue suka bikin kue sama gue jadi tukang kue, itu fun-nya beda. Nah, lu setuju nggak sama statement itu? Bisa di-elaborate nggak? Biasanya gini, orang-orang yang berpandangan seperti itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa kerja ya kerja, hobi ya hobi, gitu. Jadi pekerjaan gua ya udah, yang namanya kerja ya gua kerjain aja. Gua nggak suka kerjaan gua juga nggak apa-apa, yang penting menghasilkan duit, selesai. Duit gua pakai buat bayarin hobi gua jadi happy karena hobi gua, bukan karena pekerjaan gua, gitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya kalau saya bilang ya gimana ya, udah di level mindsetnya beda, kita nggak bisa paksain ke dia. Nah, tapi yang saya bisa kasih alternatif buat teman-teman di sini adalah kita bekerja 8, 10, 11, nggak jarang 12 jam sehari. Ya, itu setengahnya hidup kita kalau 12 jam ya. Sehari kan 24 jam. Setengahnya 12 jam kita pakai buat kerja. Masa iya lu mau ngelewatin 12 jam setiap hari nggak lu enjoy? Ya nggak? Bener. Kesian banget. Lu setiap pagi bangun tidur pasti kayak, aduh. Right? Nah, itu yang akan terjadi menurut saya kalau kita benar-benar menganggap kerja ya kerja. Nggak enjoy nggak apa-apa. Kesian. Setiap hari itu 10-12 jam kita lewatin dengan menyeret kaki. Gitu. Right? Nah, sekarang kita ke case yang berikutnya nih, yang alternatif nih. Yang orang mengerjakan, bisa dibilang, passion-nya dia, apa yang dia suka, hobinya dia, untuk menjadi mata pencarian. Ya. Ketika dia senang baking, ya kan, terus bakingnya menjadi sumber mata pencaharian, betul, nggak mungkin juga setiap hari dia akan enjoy. Pasti ada hari-hari yang dia ngerasa, aduh capek, aduh lemes, off day ya, bad day ya. Iya gitu. Nah tapi teman-teman kalau kita hitung dalam jangka panjang, misalnya dia 10 tahun berkarir, kemungkinan dia akan enjoy dia masuk kerja itu jauh lebih banyak, lebih banyak daripada orang yang ya udahlah kerja mah kerja aja gitu. Iya, betul. Nah, jadi itu pilihan sih teman-teman. Kalau saya ngerasa yang saya lakukan, yang saya percaya dan saya sudah eksperimen selama 12 tahun terakhir adalah saya mengerjakan apa yang saya enjoy, sehingga ketika saya gini, kalau itu sesuatu yang kita enjoy, kita pasti akan mau kasih semangat lebih, akan mau kasih energi lebih, gitu, right? Sehingga kita nggak akan puas dengan biasa-biasa aja, gitu. Nah, beda sama kalau kita mengerjakan sesuatu ya karena ya udahlah, yang penting ada duitnya, gitu. Akhirnya kita memberikan effort ya secukupnya aja. Akhirnya kita juga sulit menjadi excellent di bidang itu, ya kan? Nah jadi itu sih yang saya percaya. Dan kalau teman-teman mau punya hobi lain lagi, menemukan hobi baru, possible banget kok. Kayak saya sekarang, saya sangat menikmati apa yang saya kerjakan sekarang.
ya kan? Itu berangkat dari apa yang saya sebut sebagai passion, apa yang saya suka, sekaligus saya juga jago. Terus hiburan saya ngapain? Hobi saya ngapain? Masih banyak hobi-hobi yang lain di dunia yang bisa saya ambil gitu, ya kan? Saya hobi bikin kopi, right? Nyeduh kopi sendiri. Sampai sekarang itu belum saya duitin. Saya hobi jalan-jalan, right? Sampai sekarang juga belum saya duitin, belum saya jadi mata pencaharian. Saya hobi apa lagi? Saya hobi ngoprek-ngoprek barang. Nah, saya senang tuh main Lego. Saya senang tuh apa namanya ngedesain rumah, ya ngisi rumah. Itu menjadi sebuah hal yang jadi hobi saya. Gitu. Nah, apakah itu saya duitin? Enggak juga. Jadi kalau bicara hobi, teman-teman, banyak banget pun dikerjain. Opsinya banyak banget. Tenang aja, nggak akan kehabisan hobi. Kalaupun ada 1-2 yang kamu jadi profesi, masih banyak hobi lain yang bisa kamu ambil gitu. Ya. Iya, Kak Ruby. Tapi itu possible nggak sih kalau sampai at the end gitu ya, kita tuh masih belum menemukan passion kita gitu. Dan kalau memang sampai nanti at the end kita belum ketemu itu passion kita apa aja sih? Maksudnya apa resiko yang mungkin bakal didapat? Is it the end of the world kalau kita, atau kalau lu nggak ketemu passion lu, berarti lu nggak bakal sukses gitu? Mungkin gitu. Ya. Sekali lagi mungkin teman-teman saya akan mengurangi kata passion, saya akan lebih sering kata ikigai. Alright. Karena lebih lengkap. Kalau passion, saya cukup yakin teman-teman semua di sini punya passionnya. Punya. Karena tadi passion itu baru apa yang kita suka. Masa sih kamu nggak suka apapun di dunia ini? Kesian banget. Pasti ada lah 1-2 yang kamu suka. Ya nggak? Yang kamu senang ngerjain. Yang tiba-tiba tuh nggak kerasa waktu tuh cepat berlalu dan kamu happy ngerjainnya. Cara-cara ngetes apa yang kamu suka tuh gampang banget lagi teman-teman. Coba deh buka handphone kamu. Ya. Buka handphone teman-teman, terus lihat apa yang ada di home screen, halaman pertama. Ya. Apa yang ada di halaman pertama, kemungkinan besar adalah hal-hal yang teman-teman suka. Ya nggak? Karena penting banget, makanya di halaman pertama. Gitu. Yang ada di halaman kedua, ketiga, keempat, atau kelima nih, bisa jadi bukan hal-hal yang penting-penting banget atau suka-suka banget, karena di halaman yang paling belakang. Gitu. Nah, mungkin nih ya punya feeling dari 180 orang ini, ada orang-orang yang halaman pertamanya ada aplikasi investasi misalnya, ya baik saham, reksadana atau apapun, itu pertanda loh, ya kan? Cari pekerjaan, cari jalur karir yang bisa beririsan dengan persoalan keuangan, persoalan investasi, gitu. Kalau misalkan di home screen kamu ada apps tentang investasi atau keuangan. Nah, sekarang kedua, saya juga cukup yakin di sini ada orang-orang yang di home screen-nya handphone mereka ada apps dengan segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang lagi happening, makanya dia bacain berita. Saya bukan itu. Saya nggak bacain berita sama sekali, guys. Di home screen saya nggak ada tuh, saya nggak peduli berita, right? Nah, teman-teman bisa jadi kalian itu ke arah media. Media tuh apa sih, ya kan? Tadi yang berhubungan sama berita, berhubungan sama konten, berhubungan sama agensi digital, kan itu semua yang ada hubungannya sama berita tuh, sama news, right? Atau bisa juga teman-teman di sini ada yang di home screen-nya itu oke lah. Yang pasti ada sosial media, baik Instagram, baik TikTok, baik YouTube, right? Sekarang kan udah menjadi industri tersendiri ya. Bisa jadi teman-teman bisa memilih jalur karir itu gitu. Kalau kita mengkonsumsi sosial media lumayan banyak, bisa jadi kita juga pintar berstrategi soal sosial media. Karena kita banyak terpapar kan. Sosial media, iya. Kita ngerti. Oh iya, gue pernah ngeliat nih, YouTuber ini bikin kontennya kayak gini. Cara dia ngedit tuh seperti ini. Angle-angle kamera dia tuh seperti ini. Terus durasi dia bikin video tuh rata-rata panjangnya segini. Di menit kesekian dia memberikan angle ini supaya orang nggak bosen.
Ya, karena itu kan sebenarnya hal-hal yang disadari atau tidak itu masuk ke bawah sadar kita ya, dan itu kita pelajari. Nah, masalahnya kebanyakan dari kita itu ada apps di handphone, ada hal-hal yang kita konsumsi, tapi kita nggak secara sadar sama diri sendiri, oh iya ya, gue sehari ngabisin berjam-jam di sini, ternyata nih bisa loh gue jadiin profesi gitu. Saya jadi lupa I see. pertanyaannya. I see. Rup, kita tanya beberapa, kita jawab beberapa pertanyaan ya, yang di Ya. kolom. Gua kumpulin coba. Ini ada dari Diana SMK 70. Apakah gelar daring sama bagusnya dengan gelar di kampus? Mungkin Diana KS SMK 70 boleh dijelasin nggak gelar daring itu apa yang dimaksud, di chat lagi ya, di kolom komentar ya, di kolom chat ya. Kita skip dulu, nanti kita boleh balik lagi ke pertanyaannya Diana. Kita ke yang lain dulu. Sugiarto, Ini ada pertanyaan Mas Ruby juga tanya nih. dong. Iya, betul. Membagi waktu antara pekerjaan utama dan pekerjaan ikigai. Sekarang saya sudah menemukan ikigai saya. Pekerjaan ikigai saya sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan finansial saya. Dan saya berencana berhenti dari pekerjaan utama saya dan ingin fokus ke pekerjaan ikigai saya. Mohon pencerahan. Gimana bagi waktunya, Bi? Ini dia punya sidekick lah, berarti ya kelihatannya nih. Dia punya sampingan yang dia sebenarnya lebih nyambung ke ikigai dia nih dibanding pekerjaan utamanya. Gimana bagi waktunya? Oke. Irisan, apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang dunia bersedia bayar. Berarti dari 4 lingkaran itu, ada satu yang belum keisi kan? Dunia belum bersedia bayar nih guys. Ya Kak. Karena kan tadi dia bilang, belum bisa memenuhi kebutuhan finansial. Nah, biasanya dunia belum bersedia membayar ini, ada beberapa mencari sumbernya ini apa nih? Ya, kemungkinan pertama, skill-nya kamu belum jago-jago banget. Sehingga kalaupun ada yang bersedia membayar, walaupun dunia membutuhkan, bayarannya nggak gede. Nah, makanya saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dunia, karena memang trennya lagi ke arah ke sana. Gitu. Nanti ingetin saya untuk bahas ini lagi ya. Nah, itu yang pertama. Kalau kalau masalahnya adalah itu, berarti buat Mas Sugiarto, PR besar kamu adalah menaikkan skill kamu dulu. Sampai apa? Ingat tadi di contoh di awal saya bicara soal standar dunia. Ada fotografer yang level kita sampai level 100 itu standar dunia. Ya, nah, itu yang pertama. Karena kalau kamu stuck di skill yang itu terus nggak naik-naik, sulit, ya bayarannya nggak akan naik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang perlu dirapikan juga adalah bisa jadi apa yang dulu lagi turun pamornya, lagi semakin tidak dibutuhkan. Gitu. Nah, sekarang saya izin screen share buat teman-teman supaya kita semakin clear. Ini baru saya bahas kemarin di Instagram saya. Biar saya tampilkan dulu, jadi teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas. Ya, saya kasih lihat di sini. Nah, teman-teman, tulisan di atas dan di bawah tidak perlu diabaikan saja. Lihat saja grafik yang ada di tengah sini, teman-teman. Ya. Lihat garis tengahnya itu tahun 1990. Oke. Ya, lalu di tahun 1990 ke belakang
di mana pekerjaan-pekerjaan manual, pekerjaan-pekerjaan yang butuh tangan, itu mulai digantikan sama mesin. Oke? Mesin. Nah, sekarang kita melihat setelah 1990 apa yang terjadi. Oke, ada dua grafik, ada dua garis, teman-teman. Lihat, garis yang pertama yang makin naik itu adalah non yang enggak cuma sekedar ngulang hal yang sama, enggak repetitif, dan butuh kemampuan intelijensia atau kemampuan daya pikir, daya kognitif yang tinggi. Ya. Ini dari tahun 90 sampai sekarang 2010-an itu terus mengalami kenaikan. Nah, titik mana non-repetitive task yang butuh high cognitive skills makin naik, sebaliknya repetitive task yang low cognitive skills atau yang nggak butuh daya pikir terlalu tinggi itu semakin turun. Nah, bisa jadi yang tadi Mas Sugiarto itu sebut sebagai ikigainya, ini ada di posisi yang membutuhkan cognitive skills yang besar, sehingga semakin tidak dibutuhkan sama dunia. Ini apa adanya saya bicara ya. Nah, lalu pertanyaannya, high income skills itu yang mana? High income skills, ini riset dari Microsoft Data Science. Efek dari pandemi, teman-teman, 2021 ke 2025 nanti, ya, apa? Ada 6 kategorinya. Nomor 1 privacy, nomor 2 cyber security, nomor 3 data analysis, machine learning and AI, 4 tentang cloud, 5 software development. Nah, jadi teman-teman, ini adalah 5 karir atau path yang akan, story ini agak panjang ya, saya kelarin ya. Dari sini kita masuk ke data berikutnya. Teman-teman, kita bisa buka data dari Michael Page. Michael Page adalah sebuah platform untuk riset, di mana mereka banyak ada yang riset tentang secara penghasilan. Saya buka dulu teman-teman, ini saya share ya. Silakan. Guide. Nah, jadi kita bicara riset, bicara data aja. Jadi teman-teman juga enak melihatnya. Nah, ini saya bilang dengan high income skills. Teman-teman bisa ngeliat di sini. Ini mengkonfirmasi, ini lagi rising, lagi naik. Ya. Jadi kalau bisa teman-teman, carilah ikigai ya, yang irisan dengan kebutuhan dunianya itu di digital atau teknologi. Ya, kalau bisa. Ya. Karena ini lagi hot banget dan tadi dunia bersedia membayar cukup tinggi. Kita lihat di sini teman-teman. Di bagian engineering ya, digital dan teknologi, ini kalau kita menjadi head, itu gross salary-nya antara 50 sampai 120 per bulan. Ini baru level head. Naik 1 level VP, itu gross salary-nya dari 100 minimum sampai maksimalnya 150 per bulan. Nah ini saya masukin data lagi, supaya teman-teman juga makin lengkap. Ini data terbaru 2020 ya. Apa sih yang menjadi tren hiring di tahun 2020 kemarin untuk teknologi? Sekali lagi terkonfirmasi, Lihat trending skill-nya di sini, data analytics, AI and machine learning, digitalization, ya kan? Nah, jadi role-role yang dicari ini teman-teman, head of engineering, head of digital, data analyst, digital marketing manager, product manager, ada 15-50% penambahan kenaikan gaji
ketika teman-teman pindah ke industri ini. Nah, jadi saya bicara dari data ya. Untuk menjawab Mas Sugiarto tadi, kalau bisa, ya jangan-jangan feeling saya nih, industri yang kamu pilih itu di industri yang berbeda. Makanya tadi bayarannya nggak sewah itu. Nah, kalau bisa switch ke sini, even better. Gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang bagus. Gue juga sempat mau nanya juga, ini cocok banget nih pertanyaannya. Mas Ruby dari Putut Nardianto. Ya. Mas Ruby mau tanya, bisa tidak ya pekerjaan awalnya yang tidak sesuai background, underpaid, dan merasa tidak nyaman, kemudian pada satu titik, karena satu hal dan kondisi, salah satunya tuntutan kebutuhan, memaksa pekerjaan tersebut menjadi ikigai kita. How? Jadi gini teman-teman, kalau kita ada di posisi seperti yang Mas Putut bilang barusan, nggak sesuai background, underpaid, nggak nyaman, ini menurut saya nggak bisa dibilang ikigai. Karena udah ngomong nggak nyaman ya, berarti dia nggak suka. Udah ya, kita nggak suka, kita nggak sesuai dengan skillnya kita, underpaid lagi. Nah menurut saya ini nggak bisa dibilang ikigai sih. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apakah framework ikigai ini satu-satunya framework untuk kita menjalani hidup? Ya. Belum tentu. Right? Ini framework yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan, tapi lihat di di 4 lingkaran itu. Ada yang paling bawah tadi apa? Apa yang dunia bersedia bayar. Nah, kamu tuh sekarang nih, Mas Putut, lagi ada di posisi yang lingkaran yang terisi baru satu doang. Dunia bersedia bayar, ada duitnya, bisa menghidupi, tapi 3 lingkaran yang lain nggak keisi karena kamu nggak suka, nggak ada skillnya, nggak sesuai kompetensi kamu, dan dunia juga nggak butuh-butuh banget gitu kan. Nah, makanya bayarannya nggak besar gitu. Nah, tapi ya udah gitu. Terima maksudnya karena mau bagaimanapun kamu butuh, right? Ada kebutuhan. Jangan sampai kita juga jadi bingung makan, bingung untuk menghidupi kebutuhan kita karena sibuk ngejar passion, tapi besok makan apa susah gitu. Ya. Nah, tapi saran saya jangan kelamaan di sana. Jangan kelamaan di sana. Kita bisa kok ya upgrade skill kita. Saya kasih saya kasih satu tips. Teman-teman bisa Google, ada begitu banyak program-program belajar gratis yang sifatnya pendek, mungkin 2 minggu belajar course tentang coding, 2 minggu belajar tentang data analytics, 2 minggu belajar tentang engineering. Itu banyak banget yang kasih gratis gitu. Nah, kita upgrade skill kita supaya kompetensi kita bertambah dan kita minimal menambah satu lingkaran baru nih. Kalau tadi kan baru apa yang dunia bersedia bayar. Kita tambah yang baru nih, apa yang kita jago. Ya. Nah, di saat bersamaan yang kita jago ini memang dunia butuh juga. Nah, jadi memang prosesnya tuh bertahap, teman-teman. Perlahan tapi bisa kok, saya yakin. Ya. Secara praktis supaya kita makin berani untuk mengambil keputusan, saran saya, belajar deh nabung. Kalau kita bisa nabung biaya hidup kita, misalkan 3, 4, sampai 6 bulan biaya hidup, kita akan lebih berani untuk mengambil lompatan-lompatan karir. Dulu saya menabung biaya hidup sekitar 6 sampai 12 bulan, baru saya berani lompat dari pekerjaan saya sebelumnya, yang sales alat berat, ke fotografi. Gitu. Kenapa? Karena ya saya percaya masa sih saya setahun kagak ada project sama sekali. Ya Tuhan nggak jajan amat lah. Ya kan, Tuhan baik lah, pasti ada dikasih project gitu kan. Ya, ukur resiko ya.
ya tapi resikonya saya minimalisasi supaya ya saya nggak sampai ngos-ngosan banget ngejalaninnya, gitu teman-teman. Ya. Oke. Bi, Oke, mungkin ini satu lagi. elaborate satu pertanyaan yang tadi nih. Ya, Ikigai ini kan one thing yang sebenarnya if you can achieve in your life. Lu tadi sempat bilang bahwa ini bukan satu-satunya framework, ya, but it's really good kalau you can achieve in your life gitu ya. ya. Sebenarnya Ikigai ini it's a premium privilege nggak, Bi? Jadi dalam artian is it hanya untuk orang-orang dalam kondisi tertentu nggak? Maybe kalau ada dia terpaksa kayak tadi cerita tuntutan kebutuhan. Ya. Jadi gue nggak bisa nih kejar ikigai gue karena gue Ya. ada tuntutan kebutuhan yang lebih gede. How you address this issue, Bi? Oke, saya akan coba ngejawab secara saintifik ya, karena ini juga teman-teman akademis gitu. Belum ketemu riset yang bisa menjawab kayak secara ilmiah gimana. Tapi dari pengamatan, simple aja gini. Teman-teman yang ada di sini, orang tua kita sempat nggak sih mikirin passion? Yeah. Orang tua kita sempat nggak sih mikirin ikigai? Ya, survival mode, Bi. Survival mode. Survival mode. Bener. Mungkin saya coba nanya sama Andi gitu ya. Bro Andi, orang tuanya dari daerah mana, Bro? Bogor. Bogor. Tapi aslinya emang Bogor atau perantauan Enggak, juga? dia rantau. Rantau. Nggak kepikir sama sekali pasti ikigai zaman dulu. Nah, makanya susah gitu kan. Bener. Apalagi gini, jiwanya jiwa perantau. Orang tua saya juga sama nih. Ya. Orang tua saya, opa saya, buyut saya lebih perantau lagi, beneran datang dari negara lain, dari pulau lain gitu. Nah, jadi teman-teman kalau melihat itu, menurut saya makanya tadi ada 4 lingkaran kan. Apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang dunia butuh, apa yang bisa dibayar. Menurut saya orang tua kita dalam konteks framework ikigai tadi, mereka pilih yang simpel aja. Dunia butuh bisa dibayar, selesai. Udah, soal gue suka nggak suka urusan nanti, gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau saya lihat ikigai ini memang apa ya? Secara idealnya saya yakin semua orang kalau mau mengusahakannya bisa berada di titik itu, yang dimana 4-4-nya beririsan, right? Tapi kalaupun ternyata nggak tercapai, right? Menurut saya tetap bukan sebuah apa ya? Bukan berarti akhir zaman gitu teman-teman, right? Karena gini, ini saya lengkapi sedikit ya. Sebelum kita punya passion, kita punya kerjaan, kita punya apapun, teman-teman, kita sudah punya peran dulu. Apa sih maksudnya peran? Ya, orang tua kita, ketika kita lahir, gitu ke dunia, tadinya kan mereka statusnya bukan orang tua ya. Mereka perannya tuh cuma suami istri. Di detik kita tiba-tiba peran dia bertambah kan. Apa peran utama dia jadinya? Ayah dan ibu. Ya. Tadinya nggak perlu bertanggung jawab sama sebuah nyawa lain. Tiba-tiba, wah gila ini anak kalau nggak gue urusin mati nih. Ya. Begitu juga kita. Ketika kita ke dunia, tugas pertama kita, peran pertama kita sebagai apa? Sebagai anak. Nangkep ya teman-teman ya. Nah jadi sebelum kita sibuk ngomongin soal tadi ikigai, ini gitu. Right? Tentunya kita ngerawat orang tua kita bertanggung jawab sama mereka, kita hormat sama mereka, terus kalau kita bisa ngebantu, kita ngebantu. Lalu ada peran lain lagi, kita sebagai kakak, kita sebagai adik, sebagai saudara atau sama lain, sebagai teman. Nah itu yang kita, walaupun
kita nggak menemukan ikigai kita. Nah, jadi itu yang saya rasakan ya. Kalau kita bisa menjalani peran kita, itu juga sama kuatnya dengan kalau kita bisa menemukan ikigai kita. Gitu. Kalau bisa dua-duanya, even better. Gitu. Gak kerasa nih pertanyaannya banyak sekali. Ini pertanyaan terakhir ya Via kali ya. Ya. Ya boleh, Pak Andi. Kak, Silakan. ingin bertanya dari Arlika Putri. Bro Ruby, gue masuk ke DM lu, jadi lu juga bisa baca pertanyaannya nih. Oke. Gue singkat skip aja ke bawah. Lalu tadi kakak bilang harus peka terhadap apa yang kita hadapi apabila tidak sesuai. Kalau ganti terus, sampai kapan kita bisa menggali lebih dalam satu hal, Kak? Apa nanti akan terlambat dan kalah dengan orang lain yang tetap menemukan satu hal? Ini juga satu pertanyaan yang bagus banget. Gue juga sering terpikir pertanyaan ini. Kapan kita persisten? Kapan kita harus sadar bahwa it's time to change the direction, Bi? Iya. Timeline-nya atau ya bahasa anak kuliah deadline-nya teman-teman yang tentuin sendiri. Oke? Tapi deadline ini tidak selalu dalam bentuk waktu, ya. Misalkan gini ya, teman-teman tiba-tiba bilang, gue mau jadi YouTuber. Alright? Nah, kapan kita bilang, aduh, udah deh, ini YouTube sama standar dunia. Risetnya udah ada, untuk mendapatkan 1 juta subscribers, rata-rata orang itu perlu upload 1000 video. Wow. Ya, pertanyaan gue sekarang, lu mau berhenti sebelum 1000 video apa sesudah 1000 video? Ada. Kalau lu berhenti sebelum 1000 video, lu akan penasaran seumur hidup. Ya nggak? Bisa jadi di video ke-1000 gue viral nih, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ukurannya nggak selalu waktu, nggak selalu berapa tahun, berapa bulan, gitu. Right? Nah, tapi kan gini, itu kan ukuran dunia yang 1000. Nah, kita cocokin, makanya teman-teman ambil keputusan untuk diri kalian sendiri. Nggak bisa semuanya dijejekin sama orang lain, disendokin gitu. Ya, jadilah orang dewasa. Ya, salah satu peran kita sebagai orang dewasa ya adalah ya bertanggung jawab sama keputusan kita sendiri. Ya, saya waktu pindah switch dari alat berat ke fotografi, saya juga kasih meteran ke diri sendiri. 2 tahun gue akan memperjuangkan, gue akan belajar. Waktu itu pulang kerja langsung belajar fotografi itu dari jam 6 sampai jam 9 selama sekitar 6 bulan. Sabtu Minggu terima project. Jadi saya kerja Senin sampai Senin, guys. Karena kerjain double job gitu. Right? Nah, itu harga yang harus saya bayar. Ya kan? Selama 2 tahun dan saya pasang meteran ke diri saya sendiri. Kalau 2 tahun saya udah kasih yang terbaiknya saya udah belajar semua yang bisa saya pelajari tentang fotografi, saya udah cari ilmu sebanyak-banyaknya, saya udah ngumpulin portfolio setiap Sabtu Minggu dan masih nggak ada klien yang nyangkut, ya berarti bukan jodohnya gua, right? Nah buat saya ukurannya adalah itu 2 tahun, tapi bukan 2 tahun yang ya udahlah kalau ada proyek ya gua kerjain, kalau nggak ada ya udah rebahan aja, enggak. Senin sampai Jumat belajar, Sabtu Minggu latihan, terima proyek mau yang gratis juga dikerjain, gitu. Dimaksimalkan. Dalam rangka explore juga ya. Dalam rangka explore juga. Yes, sehingga kalaupun ya, ini kan kemungkinannya 2 ya. Setelah saya jalanin itu 2 tahun, kemungkinannya 2. Yang pertama, bagus banget sehingga akhirnya saya bilang oke nih, gue yakin sekarang. Right? Yang kedua tidak. Nah, yang saya pengen lakukan, kenapa saya all out dalam 2 tahun itu, kalaupun jawabannya tidak, saya bisa menutup chapter itu dengan tenang, dengan bilang, gue udah coba semua yang gue bisa coba, gue udah ngelakuin semua yang orang lain yang sukses di bidang fotografi lakuin, tapi kayaknya emang nggak hoki gue di sini. Saya bisa tutup dengan tenang, gitu. Jadi teman-teman, itu sih. Nah, kadang buat beberapa orang itu 1 tahun, buat beberapa orang 1000 video kayak di YouTube tadi, buat beberapa orang ya
Metriknya beda-beda gitu. Lu yang tentuin sendiri. Nah, ketika waktunya tiba untuk ngambil keputusan, iya apa enggak, putuskan. Iya dengan tenang, tidak juga dengan tenang. Jangan sampai iya dengan keraguan, tidak dengan keraguan. Itu yang ngeri. Gitu. Luar biasa. Mantap, Luar bro. biasa. Thank Mantap, you, Kak thank you, Ruby. thank you. Oke, nah mungkin ini masih ada banyak pertanyaan lainnya karena keterbatasan waktu juga, jadi kita tidak bisa dijawab di sini gitu. Mungkin teman-teman boleh nanti kalau ada pertanyaan pantengin IG-nya Kak Ruby, ya Kak Ruby. Kalau misalnya Kak Ruby mungkin akan ada share-share, question box. Teman-teman Siap. mungkin boleh tanya-tanya ke situ. Boleh. Ini Oke. teman-teman memang ada limit waktu atau gimana? Iya, kita Ya, Emang kita ada jam durasi. setengah. Oke, kalau dari Memang Mas. karena masih. Oke, maksudku kalau bisa, kalau memang masih mau extend nggak apa-apa, aku masih bisa extend. Tapi kalau ada limit Oke, waktu thank you. nggak apa-apa. Thank you, Kak Ruby. Oke, nah mungkin kalau kita lagi ngomongin passion nih, teman-teman ya yang masih bingung juga, mungkin kita akan info mengenai tes minat bakat ya. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang masih ragu nih, terombang-ambing. Nah, kita juga di sini ada tes minat bakat dari Pradita University. Jadi mungkin boleh di-capture untuk menghubungi pihak Pradita. Oke, baik. Gratis. Iya, Enak gratis. banget. Oke, thank you. Zamannya saya nggak ada nih Selanjutnya. begini-ginian. Iya, Manfaatkan Kak. teman-teman dengan Zamannya baik. kita beli buku gitu ya, terus tes sendiri pakai buku gitu. Sekarang sudah lebih mudah nih. Oke, thank you banget nih Kak Ruby atas waktunya juga, sharing-sharingnya juga, inputannya untuk teman-teman semuanya ya, yang mungkin masih bingung mengenai passion gitu ya. Mungkin ada yang udah di karir juga gitu. Nah, kita mau ada memberikan penghargaan nih Kak Ruby via digital. Oke, mungkin kita akan tampilkan. Oke. Thank you nih Kak Ruby sudah membawakan PLC Corner kita dengan tema Ikigai, menemukan tujuan, jurusan, dan masa depan. Rugi, boleh ada pesan terakhir buat teman-teman yang hari ini join, Ya. kira-kira closing remark or something? Ya, teman-teman tentunya dalam waktu 45 menit, 1 jam kita nggak bisa membahas semua kompleksitas dari ngomongin Ikigai, tapi teman-teman jangan bingung. Saya sangat menyarankan tadi yang tes bakat tadi, karena di zamannya saya mesti bayar jutaan tuh untuk tes bakat itu. Dan itu sangat ngebantu sekali untuk kita mengarahkan, minimal dari ratusan karir yang ada di dunia, kita bisa turunkan menjadi 2 atau 3. Nah, itu memudahkan kita. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang masih bingung, saya banyak banget ngebahas topik seperti ini dalam bentuk video singkat, 10 menitan di YouTube saya. Cari aja Felixandro Ruby nama saya. Saya ngebahas isu-isu tentang, Mas, saya mesti generalis dulu apa spesialis dulu gitu. Terus gimana kalau tadi passion saya belum menghasilkan, saya mesti ngapain gitu. Nah, itu banyak dibahas di sana, teman-teman bisa gali lebih dalam lagi ya. Sekian dulu dari saya teman-teman. Mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata. Maksudnya baik, mungkin karena excited aja. Thank you Bro Andi dan Fiona buat kesempatannya berbagi. Mungkin satu lagi nih Kak. Ya. Tadi kan kita di awal ada membahas Kak tentang membagi kita mau ada giveaway bukunya Kak Ruby nih, You Do You Book gitu. Nah, mungkin Kak Ruby boleh sedikit sharing mengenai itu Kak. Ya, boleh. Pas banget teman-teman. Jadi sekali lagi kalau yang bingung, ini buku yang saya tulis khusus buat teman-teman yang galau karir. So far dalam waktu 3 bulan sudah masuk list bestseller di semua Gramedia, teman-teman bisa cari. Tapi saya khusus tergerak untuk ngebagiin 2 buku saya buat teman-teman di sini. Caranya simpel banget. Saya pengen tahu teman-teman yang tadi dengerin, yang menyimak, yang mencatat. Nah, tolong di-share notes-nya teman-teman barusan, catatan teman-teman barusan, taruh di Instagram, stories, tag saya, tag Pradita University, nanti kita akan pilih 2 pemenang untuk kita kirimkan buku ini. Oke? Luar biasa. Thank you nih, Kak Ruby. Thank you.
Rob. Oke, mungkin untuk sama Kak Ruby ngobrolnya di lain kali karena waktunya sudah habis juga. Thank you banget Kak Ruby. Thank you Kak Ruby. Thank you Rob. Stay safe. See you Kak Ruby. Oke, nah mungkin buat teman-teman teman-teman lain. jangan leave dulu karena kita masih ada pertanyaan terbaik ya. Ada berapa sih pertanyaan terbaik slotnya dan door prize? Oke, untuk pertanyaan terbaik mungkin langsung kita sebutin aja ya. Ya. Oke, tadi ada dari Sugiarto. Ya, Sugiarto. Mungkin Sugiarto boleh ada reaction atau mungkin boleh open cam biar kita. Ya. Congrats Sugiarto. Oke. Lalu ada dari Artika Putri ya. Artika Putri, halo. Arlika Putri. Arlika ya, Putri. Oke. Boleh kasih reaction atau nyalakan cam. Oke. Mungkin ada lagi dari Pak Andi mungkin? Ada berapa slot lagi tadi, kita mungkin masih ada 1 slot lagi, Pak Andi. Untuk pertanyaan terbaik ya? Iya. Oke. Nah ini, saya sempat baca tapi sorry belum kita bisa bahas karena waktunya terbatas. Ya. Adalah ini, Audi Lim Sing E. Audi Lim Sing E. Oke, halo Audi. Ya, boleh kasih reaction atau cam. Oke, boleh masuk ke door prize, Kak Fiona. Untuk hadiahnya nanti kita akan ada lagi nih teman-teman setelah acara ini. Itu akan ada di Instagramnya Pradita University gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman boleh ikutin terus. Nanti kita akan ada bagi hadiah lagi selain buku tadi dari Kak Ruby, penanya terbaik, dan juga untuk di Instagram kita. Oke, nah untuk teman-teman thank you banget semuanya. Thank you juga nih Pak Andi atas waktunya. Thank you, kita bisa Fiona. Thank you teman-teman lainnya. Sampai ketemu. Oke, nah terakhir nih satu lagi, kita akan info teman-teman. Tadi kita di awal juga udah sempat mention ya bahwa kita PLC Corner ini rutin setiap bulannya. Gitu. Nah mungkin untuk PLC Corner bulan depan boleh ditampilkan. Kita akan bahas tentang critical thinking, berkata melalui fakta. Nah mungkin teman-teman ada beberapa juga yang tahu ya Kak Nadia Soekarno yang akan jadi speaker kita di bulan depan, tanggal 14 April tahun 2021. Jamnya sama di jam 3 sore. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik bisa langsung daftar, ada linknya di layar tersebut. Oke, mungkin cukup. Thank you. Oke, kalau begitu semuanya PLC Corner hari ini udah selesai. Kita akan bertemu lagi di PLC minggu depan. Bulan depan. Dadah teman-teman semuanya. Thank you.